Beberapa orang belajar matematika. Beberapa orang menemukan matematika. Namun Srinivasa Ramanujan, ia menerima matematika, seolah angka-angka itu turun langsung dari langit. Bab 1. Anak miskin dari Kumbakonam. Srinivasa Ramanujan lahir pada tanggal 22 Desember tahun 1887, di Erode, India, Britania. Ia tumbuh di keluarga miskin. Ayahnya bekerja sebagai juru tulis bergaji kecil, ibunya seorang ibu rumah tangga yang taat beragama. Sejak kecil, Ramanujan bukan anak yang luar biasa dalam segalanya. Namun ada satu hal yang membuatnya berbeda, angka. Bab 2, Cinta pertama pada matematika. Pada usia 10 tahun, Ramanujan sudah mengalahkan murid-murid yang lebih tua dalam aritmetika. Di usia 13 tahun, ia menemukan buku yang mengubah hidupnya, A Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics. Buku itu tidak menjelaskan mengapa. Ia hanya berisi ribuan rumus. Bagi Ramanujan, itu bukan masalah. Ia mulai menemukan ulang rumus-rumus itu sendirian. Bab 3, Kejeniusan tanpa guru. Tanpa guru, tanpa universitas, tanpa bimbingan formal, Ramanujan mengembangkan metodenya sendiri. Ia bekerja bukan dengan pembuktian panjang seperti matematikawan Eropa. Ia bekerja dengan intuisi. Ramanujan percaya bahwa Dewi Namagiri membisikkan rumus-rumus kepadanya lewat mimpi. Bab 4, Kegagalan akademik yang pahit. Ironisnya, kejeniusan ini justru menghancurkan masa depannya. Ramanujan gagal di perguruan tinggi, bukan karena matematika, melainkan karena ia mengabaikan semua mata pelajaran lain. Beasiswa dicabut. Ia jatuh miskin. Kelaparan menjadi teman sehari-hari. Bab 5, Menulis surat ke dunia barat. Tahun 1913, dalam keputusasaan, Ramanujan menulis surat ke matematikawan Inggris. Banyak yang mengabaikannya, namun satu orang berhenti dan membaca dengan serius. Namanya, G.H. Hardy, Profesor Cambridge. Bab 6, HARDY dan Kejutan Abadi. Hardy tahu satu hal dengan pasti, rumus-rumus ini tidak mungkin ditulis oleh orang biasa. Ia berkata kemudian. Bab 7, Perjalanan ke dunia asing. Tahun 1914, Ramanujan meninggalkan tanah kelahirannya. Ia menyeberangi lautan menuju Inggris, negeri yang dingin, asing, dan sama sekali berbeda dari dunianya. Ia seorang Hindu taat, hidup di negeri Kristen. Ia vegetarian ketat, hidup di tengah kekurangan makanan yang cocok. Namun yang paling berat bukan cuaca, bukan budaya, melainkan kesepian. Dua pikiran, dua dunia. Hardy dan Ramanujan adalah dua kutub yang berlawanan. Hardy percaya pada pembuktian ketat. Setiap langkah harus logis. Setiap hasil harus bisa dijelaskan. Ramanujan percaya pada intuisi. Ia melihat kebenaran, bahkan sebelum tahu cara membuktikannya. Namun justru di sanalah keajaiban terjadi. Hardy memberi struktur, Ramanujan memberi api. Bersama, mereka melahirkan matematika baru. 1729 dan keabadian. Suatu hari, Hardy menjenguk Ramanujan dan berkata, "Aku datang dengan taksi bernomor 1729. Angka yang membosankan." Ramanujan tersenyum lemah. "Tidak," katanya, "itu angka yang sangat menarik. Angka terkecil yang dapat ditulis sebagai jumlah 2 kubus dengan 2 cara berbeda." Sejak hari itu, angka itu dikenal sebagai angka Ramanujan. Bab 10, Tubuh rapuh, pikiran abadi. Perang Dunia I, malnutrisi, dan penyakit menghancurkan tubuhnya. Namun pikirannya tak pernah berhenti bekerja. Dalam waktu singkat, ia menghasilkan ribuan rumus, banyak di antaranya belum dipahami sepenuhnya hingga hari ini. Ramanujan pulang ke India pada tahun 1919. Setahun kemudian, ia wafat. Usianya baru 32 tahun.